البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tanbih yang paling penting. Dalalatu tanbih ini istilah yang dipakai oleh jumhur ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Qiyas aulawi, qiyas yang lebih utama lagi. Jadi walaupun hadisnya bicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk beliau lebih dicintai daripada semua makhluk, apalagi Allah Ta'ala. Ini dikatakan dalalatu tanbih. Kita baca, idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilal mu'min kamilil iman min jami'il makhlukin, maka apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahabba, lebih dicintai daripada mukmin yang sempurna imannya daripada seluruh makhluk, fakaifa bi rabbil alamin wa huwa maulahumul haqq, maka bagaimana dengan Rabbul Alamin yang mana dialah Tuhan mereka yang sebenar. Fala syakka anna mahabbatahu iyyahu a'zamu wa a'zam, maka tiada keraguan bahwasanya kecintaan mukmin kepada Allah lebih besar dan lebih agung lagi. Wa huwa ilahu alladzi la ma'buda bihaqqin illahu, dan dia adalah sesembahannya yang mana tidak ada yang disembah yang benar kecuali dia. Tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad aqsama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yu'minu abdun hatta yakuna huwa ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah bahwasanya seorang hamba tidak beriman sehingga Nabi lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semua. Fakaifa bi mahabbati Rabbi jalla jalaluh, maka bagaimana dengan kecintaan pada Allah yang agung keagungannya. Qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nabi telah berkata kepada Umar bin Al-Khattab, tidak demikian, yaitu belum benar, sehingga aku lebih dicintai olehmu daripada dirimu sendiri. Aila tu'minu hatta tasila mahabbatuka li ila hadhil ghayah, yaitu engkau tidak beriman sehingga kecintaanmu kepada saya mencapai penghujung yang ini, lebih dicintai daripada diri sendiri. Fa idza kana nabiyyu aula bina min anfusina, maka apabila Nabi itu lebih wajib kita utamakan daripada diri kita sendiri, bil mahabbati walawazimiha, dengan apa? Rasa cinta dan konsekuensinya. Afalaisa rabbu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh wa tabaraka asma'uh wa tabaraka asmuh wa ta'ala jadduh la ilaha ghairuh aula bimahabbatihi wa ibadatihi min anfusihim. Oh, Masya Allah, disebutkan sifat-sifat panjang di sini. Maka bukankah Allah yang agung keagungannya, yang suci nama-namanya, penuh berkah namanya, dan tinggi kemuliaannya, tiada sesembahan yang benar kecuali dia, lebih layak lagi untuk dicintai dan disembah daripada diri-diri mereka sendiri. Ini kias yang sahih, kias aulawi dari hadis tadi. Wa kullu ma minhu ila abdihil mu'min yad'uhu ila mahabbati ma yuhibbul abdu wa yakrahu. Semua yang datang dari Allah kepada hambanya yang mukmin, segala jenis nikmat dan sebagainya, itu akan mengajak dia untuk mencintai apa yang dicintai oleh si hamba dan dibenci. Maksudnya bagaimana? Fa'ata'uh, apapun yang Allah berikan. Wa man'uh, dan perkara yang Allah larang, Allah halangi. Wa mu'afatuh, penjagaannya. Wa betila'uh, ujian dan cabarannya. Wa qabduh, qabd yaitu apa? Menahan pemberian. Wa bastuh, menghamparkan pemberian, membentangkan pemberian. Wa adluh, keadilannya. Wa qada'uh, ketetapannya. Wa imatatuh, apa istilahnya? Pematian kah ya? Pematian yang dia lakukan. Wa ihya'uh, penghidupan yang dia perbuat. Wa lutufuh, kelembutannya. Wa birruh, kebajikannya. Wa rahmatuh, belas kasihannya. Wa ihsanuh, kebaikannya. Wa sitruh atau satruh, yaitu
dia menutupi aib-aib kita. Wa afu, pemaafannya. Hilmu, kesabarannya. Wa sabru, sama ya kesabaran, tapi hilm itu ada mulistiqjal bilintiqam, tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman. Ala abdih, kepada hambanya. Wa ijabatuhu lidu'aih, jawaban dia kepada doa mereka, kepada doa hambanya. Wa kasfu karbih, dan dia menghilangkan kesulitan hambanya. Wa ighasatul lahfatih, dan bantuan yang dia berikan pada orang yang sedang kesulitan. Wa tafriju kurbatih, dia melonggarkan kesempitan yang dialami hamba. Min ghairi hajatin minhu ilaih, itu semua dia lakukan tanpa dia berhajat kepada mereka, kepada hamba. Allah memberi kita bukan karena dia perlu balasan. Ya, betul-betul memang dia maha dermawan, maha baik. Bal ma'aghinahu tami'an, bahkan ini disertai dengan dia sama sekali tidak memerlukan hambanya. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Kullu dzalika da'in lil qulubi ila ta'alluhihi wa mahabbatih. Itu semua menyeru hati-hati para hamba untuk menyembahnya dan mencintainya. Ya, orang yang kenal Allah mestinya malu kenapa kurang menyembah, kenapa kurang bersyukur kepada Allah. Sementara Allah sedemikian baik setiap saatnya. Ya rahmatullah. Bal tamkinuhu abdahu min maksiyatih. Bahkan lihat dari sisi yang lain, Allah membiarkan hambanya berbuat maksiat, padahal Allah mampu untuk langsung menghukum, untuk langsung potong tangan, tapi diberi kesempatan untuk maksiat dan juga diberi kesempatan untuk bertobat tanpa dibongkar aibnya. Ini menimbulkan rasa malu dan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Wa i'anatuhu alaih, bahkan Allah membantu hamba berbuat maksiat, bukan karena Allah jahat, tapi apa? Memang Allah maha baik, diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi kekuatan, diberi masa, sehingga hamba mampu melakukan maksiat sebagaimana dia mampu melakukan ketaatan. Ini hakikatnya pertolongan dia. Kullan numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing dari mereka, orang mukmin dan orang kafir, dibantu oleh Allah Ta'ala sebagai ujian. Baik, yang ini ujian bersyukur, yang itu ujian apakah memilih maksiat atau memilih tidak maksiat. Tapi semuanya memang dibantu. Allah maha baik. Wa sitruh, dia menutupi aib hamba yang habis maksiat tadi. Hatta yaqdiya wa tarahu minha, sehingga dia menyelesaikan hajat dia dari maksiat tadi. Wa kala'atuh, demikian pula pemeliharaannya. Wa hirasatuhulah, penjagaannya untuk si hamba. Wa huwa yaqdi wa tarah, dalam keadaan si hamba ini menunaikan hajatnya min maksiatih, dari maksiatnya. Kurang apa istilahnya Allah Ta'ala? Itu malah disalah-salahkan. Kenapa Allah tidak menahan saya? Ini engkau justru apa? Allah Ta'ala kasih kesempatan. Allah maha baik, tidak langsung menghukum. Cuma engkaunya yang justru menggunakan kesempatan malah untuk kemaksiatan. Allah itu sangat baik. Wa huwa yu'inuh, sementara Allah itu menolong dia. Wa yasta'inu 'alaiha bini'amih, sementara si hamba ini mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat. Allahul musta'an. Jelas ini kita malu yang seperti ini, diingatkan semacam ini. Pengetahuan ini semua min aqwad dawa'i ila mahabbatih, termasuk faktor penyeru yang terkuat untuk kita cinta pada Allah. Falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna syai'in min dzalik, seandainya ada makhluk yang berbuat pada makhluk yang lain dengan sedikit saja perkara yang paling kecil dari perbuatan seperti tadi, lam yamlik qalbahu an mahabbatih, dia tidak akan mampu untuk menahan hatinya dari mencintai hamba tadi. Ya, kalau tahu misalkan apa, ayah kita membiarkan kita maksiat, tapi terus membantu kita, membimbing kita, menyayangi kita, jelas kita akan sayang pada orang tua kita itu. Baik. Walaupun apa mungkin keliru, namanya membiarkan maksiat ini keliru. Sementara Allah ada hikmah di balik itu. Dia sudah amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita, cuma kitanya diberi kesempatan memilih taat atau memilih dipaksa. Ternyata Allah memberikan kesempatan. Maka lebih layak untuk kita cinta pada Allah. Fa kaifa la yuhibbul abdu biqulli qalbi, maka bagaimana si hamba tidak mencintai dengan segenap hatinya, dengan keseluruhan jantungnya, wajawarihih, dan anggota badannya, man yuhsinu ilaihi ala dawam, kepada zat yang berbuat kepadanya secara terus menerus, bi'adadil angfas, dengan sebanyak bilangan nafas. Iya,
Iya, berapa nafas kita, berapa juta itu. Terus-menerus Allah berbuat baik pada kita. Padahal kita sendiri sering berbuat maksiat. Ma'a risaatih. Ini tak tahu ya, apakah sebenarnya bukan ro tapi hamzah ya. Ma'a isaatih. Sementara si hamba ini yang berbuat buruk. Mungkin pakai hamzah kok ya. Kalau jadi ro malah susah kita memahaminya. Rosa, arsa yaitu mengukuhkan tapi tak sesuai, tapi itu akhirnya adalah hamzah. Isaatih. Fa khairuhu ilaika nazil. Maka kebaikan Allah terus-menerus turun kepadamu, wa syarruka ilaihi sa'id. Sementara keburukanmu naik kepadanya. Iya, malaikat tiap hari laporan, ini si fulan buat ini. Baik. Sementara Allah selalu menurunkan kebaikan pada kita. Kurang apa istilahnya? Gimana orang malah suka menyembah yang lain, menyembah patung. Patung mampu apa? Atau menyembah entah siapa yang selain Allah Ta'ala. Wa yatahabbabu ilaihi bini'amih. Dia berusaha mencari kecintaan kepada si hamba. Tahabbaba wazan tafa'ala yaitu tolak. Dia berusaha melakukan apapun agar hamba itu cinta pada dirinya. Dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa huwa ghaniyun an. Sementara dia yaitu Allah sendiri tidak memerlukan hamba itu. Wal abdu yatabaghadu ilaih. Sementara hamba yang berusaha mendatangkan kebencian Allah. Na'udzubillah. Bil ma'asi dengan maksiat-maksiat, rajin maksiat. Seakan-akan memang kita yang berusaha agar Allah marah sama kita. Padahal Allah yang berusaha agar, bahasa kita berusaha, agar yaitu Allah terus-menerus berbuat baik, memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha baik. Wa huwa faqirun ilaih. Sementara si hamba ini sangat fakir, sangat tergantung, sangat memerlukan Allah. Jelas tak mungkin ada kesetimbangan, sangat-sangat tidak adil. Tapi tetap Allah itu maha pengampun. Allahul musta'an. Gimana tidak dicintai setelah itu? Fala ihsanuhu wa birruhu wa in'amuhu alaihi yasudduhu an maksiyatih. Maka ternyata kebajikan Allah, kebaikan Allah, kenikmatan yang dia berikan kepada hamba tidak menghalangi hamba dari maksiat kepada Allah. Ya harusnya kita malu. Semakin diberi baik malah kita maksiat. Harusnya ini kita malu dan berhenti. Sementara Allah melihat kita terus-menerus. Wala maksiatul abdi walu'muh yaqta'u ihsana rabbihi an. Dan tidak pula kemaksiatan si hamba dan tidak syukurnya si hamba memutuskan kebajikan Rabbnya kepadanya. Terus menerus kita diberi nikmat. Seharian ini dapat berapa, kita dapat apa. Kadang kita jatuh pada maksiat, tahu-tahu dapat duit lagi. Alangkah baiknya Allah. Allahul musta'an. Thayyib. Fal al-amul lu'um. Maka ketidaksyukuran yang paling buruk, al-lu'm artinya adalah tidak pandai bersyukur. Laim orang yang tidak pandai bersyukur. Takhalluful qulubi an mahabbati man hada sya'nuh. Tertinggalnya hati-hati dari kecintaan pada zat yang seperti inilah keadaannya. Iya, sangat tidak bersyukur. Malah lebih suka menyembah patung-patung atau menyembah apa itu hantu-hantu atau menyembah entahlah jin-jin. Naudzubillah, betul-betul tidak syukur sama sekali. Jin kasih sepinggan nasi, tahu-tahu oh pandai bersyukur pada jin orang. Tayyib. Padahal baru sepinggan nasi, Allah sudah memberi kita apa saja itu. Allahul musta'an. Wa ta'alluquha bi mahabbati siwa. Dan hati-hati tadi justru tergantung kepada kecintaan pada yang lain. Bagaimana nanti di hari kiamat Allah tidak marah. Allahul musta'an. Wa aidan, dan juga fakullu man tuhibbuh, setiap makhluk yang engkau cintai, minal khalaq, dari para makhluk itu, au yuhibbuk, atau dia cinta pada dirimu, fa innama yuridu kali nafsih, dia itu hanyalah menginginkan dirimu untuk dirinya sendiri. Dan itu ma'ruf, bukan tercela. Memang kita seperti itu. Kenapa kita sampai cinta pada seorang wanita? Karena demi kepentingan kita. Kenapa kita cinta pada kepala negara yang ini? Oh, karena dia sering beri brim. Itu wajar, bukan sesuatu yang tercela. Atau yang lain apa ya? Kenapa kita suka pekerjaan yang ini? Karena dia menguntungkan kita. Jadi makhluk rata-rata kecintaannya karena keperluan diri sendiri. Ini wajar. Ini memang manusiawi. Memang fitri seperti itu. Thayyib. Wa gharduhu mink, itu hanyalah karena hasrat dia, matlamat dia darimu, ada kepentingan. Baik, seperti kadang waktu dulu masih di sekolah, sering kita dibelikan bakso, dibelikan ini, kita bingung mana pemadam, dibagi pemadam. Tahu-tahu nanti kalau eksamen bagi jawaban ya. Ternyata ada keperluan. Walaupun ada yang baik, ada yang buruk, tapi inilah manusia, itu wajar.
cintanya kepada kita karena ada sesuatu. Baik. Yang penting jangan sampai maksiat sih ya tentunya. Wa Rabbu subhanahu wa ta'ala yuridu laka kama fil asaril ilahi. Ilahi harusnya ya, ilahi. Sementara Allah Ta'ala menginginkan untukmu, bukan untuk dia sendiri. Dia tak perlu kita. Allahul Musta'an. Sebagaimana dalam asar ilahi abdi, kullun yuridu kali nafsih. Wahai hambaku, setiap orang menginginkan engkau untuk dirinya sendiri. Wa ana uridu kalak. Sementara aku menginginkan dirimu untuk dirimu sendiri. Jelas ini tidak jadi hujah, tetapi ma'ruf dengan dalil-dalil yang ada. Memang Allah Maha baik. Demi kemaslahatan kita, bukan karena kepentingan Allah. Fa kaifa la yastahyil abdu ayyakuna rabbuhu lahu bihadhil manzilah. Maka bagaimana si hamba tidak merasa malu untuk sikap Rabbnya kepada dirinya adalah seperti posisi ini. Banyak memberi tanpa ada batasan, setiap saat sebanyak bilangan nafas, dalam keadaan dia tidak perlu kita. Wa huwa mu'ridun an, sementara si hamba selalu berpaling dari Tuhannya tadi, dari Rabbnya tadi. Jangankan sholat 50 kali, 5 kali aja, entah bagaimana itu. Datang ke masjid mungkin waktu jenazah aja, waktu apa sudah jadi jenazah. Nauzubillah. Atau mungkin kalau rajin sikit adalah nanti hari raya. Karena apa? Ada duit raya, misalkan nauzubillah kalau seperti itu. Ada juga yang agak advance di sana. Tak pernah mau ke surah kecuali kalau hendak ke bilik air, sehingga di bilik air. Oh, ini melampau sangat. Sementara tiap saat dia diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan. Masyghulun bihubbi ghairih, dia justru tersibukkan dengan kecintaan pada yang lain. Wa qad istaghraqa qalbuhu mahabbata wa qad istaghraqa qalbahu mahabbatu ma siwa, sementara hatinya telah ditenggelamkan oleh kecintaan pada yang lain. Tentunya memang sangat tidak syukur. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa kanal insanu kafura. Memang manusia itu sangat kufur. Allahul Musta'an. Kita semua masih seperti itu, tapi berusaha, jatuh bangun tetap berusaha. Wa aidan, dan juga fakullu man tu'amiluhu minal khalaq, setiap orang dari para makhluk yang engkau bermuamalah dengan dia, kita bayangkan setiap orang manusia, siapapun yang kita hubungan dengan dia, illam yurabbih alaik, illam yarbah alaik lam yu'amilik, jika dia tidak merasa mendapatkan keuntungan darimu, dia tidak akan mau bermuamalah denganmu. Ya, secara umum orang mengutamakan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Dan memang kita diperintahkan, kalau tidak ada manfaat, tak perlu berhubungan dengan pihak ini, pihak itu. Cari yang bermanfaat. Umur kita pendek, kesempatan kita singkat. Memang kita disuruh untuk mencari priority. Yang kurang manfaat, tinggalkan. Yang lebih bermanfaat, itu yang dipegang. Itu wajar. Itu masuk akal. Kita berbuat itu, orang lain juga memang berbuat itu. Bahkan bukan hanya manusia ya. Kenapa bomoh sampai kerjasama dengan apa jin-jin? Karena ada kepentingan, memang memerlukan sesuatu. Kalau jin yang ini, jin ini tak guna, akhirnya apa? Dia pindah cari bomoh yang lebih hebat, cari jin yang lebih hebat, cari jin di Krabi mungkin atau di mana tak tahu, di Keratung. Kalau tak puas juga cari jin di Sungai Gangga di India sana, dan seterusnya. Demi kepentingan. Ini masuk akal yang seperti itu. Walaupun yang maksiat ya dosa. Wala budda lahu min nau'in min anwa'ir riba. Pasti seseorang memang mencari salah satu dari jenis-jenis keuntungan. Itu pasti, itu wajar. Memang masuk akal manusia seperti itu. Karena kita memang lemah, kita tergantung, kita perlu sesuatu. Baik, wa Rabbu ta'ala innama yu'amiluka litarbaha anta alaih. Sementara Allah Ta'ala hanyalah bermuamalah dengan dirimu agar engkau yang beruntung. Allah menyuruh kita sholat bukan karena dia merugi kalau kita tak sholat, tapi agar kita mendapatkan pahala banyak. Satu sujud, diangkat 1 derajat. Bahkan apa? Pergi ke masjid pun 1 langkah, naik 1 derajat. Kurang apa coba kebaikan Allah? Sementara kita tak pernah untuk memberikan kebaikan pada Allah. Kebaikan itu kembali ke kita sendiri. In ahsangtum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Bahkan Allah melipat gandakan 10 kali. Allah tak memerlukan sedekah dari kita, tapi demi kepentingan kita sendiri. A'zamar ribah, dengan keuntungan yang paling besar. Ya, walaupun hanya sedekah dengan 1 butir kurma. Ternyata apa? Mungkin di sisi Allah sudah dibesarkan lebih besar dari gunung Uhud. Coba kurang apa? Siapa yang mau memberikan keuntungan pada kita seperti ini? Bank tak ada yang mau memberi keuntungan sebesar itu. Wa a'lah, dan yang paling tingginya. Ya, kita amal sedikit, kita minta surga Firdaus. Kurang apa coba? Allah Maha baik.
Dan Allah memang menyuruh untuk begitu. Menyuruh agar apa? Kita mencari pahala. Dan Allah tak perlu kita. Fadirham bi'asyarati amsalih. Satu dirham itu pahalanya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhif. Sehingga mencapai 700 kali lipat. Coba, Allah maha baik. Cuma apa? Kita diuji waktunya, bukan sekarang. Nanti balasannya di akhirat. Tapi bukan hanya itu kan. Di dunia juga mendapatkan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, rezeki yang tidak disangka-sangka, semakin bersedekah malah semakin tidak berkurang hartanya, malah semakin ada aja rezeki dari berbagai arah dan sebagainya. Atau kita berobat tahu-tahu harusnya biayanya 12.000, ternyata apa? Government mengatakan cukup 3 ringgit aja lah, Ci. Ini untung besar. Kita jimat berapa itu? 12.000 dikurangi 3 ringgit. Ini nikmat yang besar sekali. Tayyib. Misalkan seperti itu. Ini Allah maha baik. Ila at'afin katsirah, sehingga lipatan-lipatan yang banyak. Wasayyi'atu biwahidah, satu keburukan dibalas setara satu kebaikan, satu keburukan dengan satu keburukan. Wahia asra'u syai'in mahwan, dan keburukan itu paling cepat dihapus. Menunjukkan memang Allah maha baik, bahkan dihapus. Allah memang maha pemaaf. Coba bagaimana kita mencari Tuhan yang lain, misalkan istilahnya itu. Harusnya kita sangat cinta dan malu kepada Allah Ta'ala dan semakin rajin mendekat. Wa aidan, Syekh Ibnul Qayyim nggak habis-habis ya bilang wa aidan. Demi membimbing kita, memang beliau ulama Rabbani. Jazahullah khairan. Dan juga, fahuwa subhanahu khalaqaka li nafsih. Allah subhanahu menciptakan dirimu untuk dirinya. Bukan untuk diberikan pada yang lain, tapi untuk dirinya. Dalam keadaan dia tak perlu kita. Wa kullu syai'in khalaqalaka fid dunya wal akhirah. Dan segala sesuatu Allah ciptakan untuk dirimu di dunia dan di akhirat. Dalilnya apa ya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi. Thayyib. Makanya kalau kita misalkan ya di tengah jalan jumpa apa misalkan ya benda berharga, tapi apa? Mungkin nilainya murah. Nah, itu boleh langsung kita ambil. Kalau murah sepertinya orang tidak merasa kehilangan. Kecuali kalau di tempat yang memang dohirnya bukan milik siapa-siapa. Nah, itu boleh langsung kita miliki. Demikian pula rikas. Rikas 4/5-nya untuk kita. 1/5-nya sedekah kepada para fuqara dan sebagainya. Semuanya memang Allah persiapkan untuk kita. Di dunia, di akhirat juga diberikan pada kita itu. Bukan karena Allah perlu kita. Faman aula minhu bistifraghil wus'i fi mahabbati. Maka siapa yang lebih layak daripada Allah untuk mencurahkan segala kerja keras demi kecintaan pada Allah. Tak ada yang lebih berhak. Bahkan dalam ayat yang lain bukan hanya di bumi kan ya, di langit. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dialah yang menundukkan untuk kalian semua yang di langit dan semua yang di bumi secara keseluruhan dari Allah. Semuanya untuk kita. Matahari datang dari sana ke sini dan sebagainya untuk kemaslahatan kita dan sebagainya. Kalau tak ada matahari, kita pakaian menumpuk, sidai baju pun mau bagaimana? Kalau bayar di Dobi pun lama-lama habis duit istilahnya. Allah banyak membantu kita itu. Subsidi matahari, subsidi udara segar, subsidi air segar, tak terkira. Wa badlil juhdi fi mardhatih, dan mencurahkan kerja keras untuk mencari keridhaannya. Tak ada yang lebih berhak kecuali Allah. Wa aidan, dan juga fa matlabuka bal matalibul khalq kullihim jami'an ladai. Perkara yang engkau cari, bahkan semua yang dicari para makhluk keseluruhan sama ya, kullihim jami'an, mereka semua secara keseluruhan ladai, iya di tangan Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita cari apa? Cari duit, minta pada Allah. Cari emas, minta pada Allah. Cari apa misalkan rezeki, mintanya pada Allah. Cari kesembuhan, mintanya juga pada Allah. Minta pada Bill Gates, malah dikasih penyakit kita nanti. Dikasih virus, naudzubillah. Walaupun dia kaya, tapi dia kedekut dan jahat. Mudah-mudahan dia kena virus sendiri. Maka mestinya mintanya pada Allah karena semua kekayaan di sisi dia dan dia maha dermawan. Wa huwa ajwadul ajwadin. Dia adalah zat yang paling dermawan. Kita kagum dengan kedermawanan ikhwah, kedermawanan makhluk. Allah Ta'ala lebih dermawan lagi. Maka tergantungnya adalah pada dia. Cintanya yang tertinggi adalah pada dia. Wa akramul akramin. Ini sama ya. Jud dengan karam maknanya sama, yaitu kedermawanan.
Walaupun karam punya dua makna yang lain. Yu'ti abdahu qabla an yas'alah. Dia memberikan kepada hambanya sebelum dia minta. Ya, kita belum membuat senarai. Ya Allah, hari ini saya perlu oksigen 10 liter. Kita nggak buat senarai, sudah dibagi. Ya Allah, hari ini saya perlu matahari buat tak kedinginan. Sudah datang matahari. Kita minta apa? Tak tahu, tahu-tahu datang rezeki. Dan seterusnya. Ya Allah, saya masih banyak hutang. Belum sempat bayar hutang. Jangan dimatikan. Memang kita ternyata apa? Masih diberi nyawa. Belum lagi kita membuat senarai permintaan, sudah dibagi. Baik. Dan seterusnya. Fauqa ma ya'muluh. Atau kalau ini beliau pakai wazan fa'ala yufa'ilu ya. Fauqa ma yu'ammiluh. Lebih tinggi daripada yang dia angan-angankan. Dan itu sering. Pola-pola seperti itu. Wallahul musta'an. Yashkuru alal qalil. Dia bersyukur walaupun amalan kita itu sedikit dan kecil. Minal amal, dari amalan. Tapi apa? Memang dia syakurun halim. Maha bersyukur lagi maha penyabar. Wa yunamih, mengembangkannya. Sudahlah amal sedikit, ternyata dia pula yang mengembangkannya. Wa yaghfirul katsira minaz zalal, dan dia mengampuni banyak dari ketergelinciran kita. Ya, kita pagi petang siang malam buat salah. Ingin baik tapi apa? Masih manusia. Kadang keliru bicara, kadang keliru bersikap, kadang keliru berpikir. Tahu-tahu Allah Ta'ala mengampuni. Ini menunjukkan memang dialah yang paling baik. Wa yamhuh, dan dia menghapusnya. Wa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang di langit dan seluruh yang di bumi meminta kepadanya. Berarti malaikat minta juga ya. Jelas para malaikat juga berhajat kepada Allah Ta'ala. Hajat mereka apa? Allah lebih tahu. Allah yang memberitahu. Semua yang di langit pun minta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu di dalam urusan. Kata para mufassirin, yaitu apa? Yuhyi wa yumit wa yarzuqu wa yarfa wa yakhfid, dan seterusnya. Banyak urusan tiap hari, tiap saat bahkan. La yashghaluhu sam'un an sam'. Dia tidak disibukkan oleh suatu pendengaran dari pendengaran yang lain. Jelas sekarang ini, di saat ini, banyak para wali yang sedang berdoa pada Allah. Tapi kalaupun kita berdoa sekarang, Allah juga mendengar. Tidak tersibukkan. Tak ada istilah, tadi kamu cakap apa ya? Saya sibuk dengan wali itu. Tak ada itu. Allah tahu. Dan Allah Ta'ala mendengar. Dan dia maha dermawan. Wala yaghlatuhu wala yughallituhu kasratul masail. Tidak dikelirukan oleh banyaknya permintaan. Ya, tak ada istilah, oh silap delivery, harusnya KFC ini untuk si fulan. Justru yang datang kepada kita adalah obat nyamuk. Tak ada itu. Jelas yang kita minta akan sampai ke kita. Allah Ta'ala tahu. Tidak akan keliru, tidak akan silap deliverynya itu. Wala yatabarramu bi'ilhahil mulihin. Iya, bi'ilhahi al-mulihin. Dan dia tidak bengang dengan rengean orang yang merengek, yaitu permintaan yang diulang-ulang. Ilhah adalah permintaan yang diulang-ulang. Tapi bahkan apa? Suka kalau kita terus-menerus meminta. Tak ada istilah bising lah, udah bicara banyak, tak ada istilah itu. Allah suka kita minta berulang-ulang. Sebagaimana yang mimpinya siapa itu? Ibunya siapa? Imam Bukhari. Karena sering menangis dan sering berdoa, maka Allah Ta'ala mengatakan melalui malaikatnya tentunya ya. Yaitu apa? Anakmu telah disembuhkan bikasroti bukaik au bikasroti duaik. Anakmu disembuhkan dengan banyaknya tangisanmu atau dengan banyaknya permintaanmu. Jadi Allah tidak marah kalau kita banyak minta, bahkan dia suka. Menunjukkan memang kita percaya pada dia, bukan percaya pada makhluk. Bal yuhibbul mulihina fid du'a. Bahkan Allah cinta kepada orang yang terus-menerus di dalam doanya, tidak bosan-bosan meminta. Yang penting apa? Dilarang untuk bersikap apa istilahnya itu? Mubalaghah dalam doa. Apa maksudnya mubalaghah? Bangun-bangun. Tadi siang tak mau tidur. Apa istilahnya mubalaghah? Ada istilahnya itu. Bersikap mubalaghah dalam doa, yaitu terlalu diperinci. Ya Allah, berilah saya makanan burger ya Allah. Oh, jangan lupa ya Allah jenama Mary Brown. Oh ya Allah, jangan lupa garamnya segini. Ya Allah, jangan lupa. Oh, bukan itu. Jangan lupa. Allah Ta'ala tak pernah lupa. Tapi minta rezeki yang baik, nanti diberi yang lebih baik lagi. Kalau itu memang dilarang. Doa yang terlalu diperdalam. Para ulama melarang. Tayyib.
Wa yuhibbu ayyus'al, dia suka untuk dimintai. Wa yabghadu idza lam yus'al, dia benci apabila dia tidak dimintai. Ya Allah suka kalau kita menghamba pada dia. Fa yastahyi min abdi haitsu la yastahyil abdu min. Dia malu kepada hambanya di mana hamba tidak malu kepadanya. Hadis yang sahih apa ya? Hadis yang hasan li ghairi apa itu? Innallaha apa itu? Hayyun sitir. Yastahyi an min an yamudda abdahu yadaihi fayarji'ahuma sifran khaibatain. Hadisnya hasan li ghairi. Allah Ta'ala itu maha menutup diri dan maha pemalu. Dia malu apabila hambanya menghulurkan dua tangannya kepadanya, kemudian mengembalikan kepadanya dalam keadaan kosong dan merugi. Allah Ta'ala maha baik. Wa yasturuhu haitsu la yasturu nafsah. Tayyib. Allah menutupi aib hamba ini di mana si hamba sendiri tidak menutupi aib dia. Wa yarhamuhu haitsu la yarhamu nafsah. Allah mengasihani dia yang mana di mana hamba itu tidak mengasihani dirinya sendiri. Allahul musta'an. Da'ahu bi nikmatih. Allah memanggil hamba dengan nikmatnya. Wa ihsanih. Akhirnya ihsanih ya, titiknya di atas mestinya. Allah memanggil hamba dengan kebajikannya, yang mengingatkan Allah Maha Baik. Bahkan apa? Pada waktu sepertiga malam terakhir Allah turun dan memanggil dengan menyebutkan kebaikannya. Barang siapa minta kepadaku, aku akan memberinya. Barang siapa berdoa padaku, aku akan mengabulkannya. Barang siapa mohon pengampunan padaku, aku akan mengampuninya. Menyebutkan apa itu? Fasiliti-fasiliti dan kebaikannya. Kadang malah kita yang tak dengar. Na'udzubillah. Akhirnya malah apa? Akhirnya dikuasakan kita pada setan. Kalau tidak qiyamul lail sampai subuh, setan akan kencing di telinga kita. Na'udzubillah. Makanya walaupun satu rakaat saja itu pun sudah sangat disyukuri dan sangat banyak kebaikannya. Walaupun hanya satu rakaat. Apalagi boleh seperti orang-orang soleh yang lain 11 rakaat kah atau 3 rakaat pun sudah bagus. Yang penting rutin 3 rakaat. Kemudian mungkin apa? Hafalan Quran lagi, hafalan hadis. Itu bagus sekali. Wa nadahu ila karomatih. Allah memanggil dia untuk menuju kepada kemuliaannya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memanggil manusia menuju ke negeri keselamatan dan memberikan hidayah orang yang dia kehendaki pada jalan yang lurus. Waridwani, mengajak manusia menuju kepada keridhaannya. Oh, kita cari titik yang mana sesuai. Fa'aba, namun si hamba yang malah enggan. Ya na'udzubillah. Fa'arsala fi talabih. Kemudian Allah mengirimkan utusan untuk mengejar hamba ini. Mungkin yaitu apa? Rasul sampai apa? Rasul sampai datang ke setiap umat atau utusan dari para rasul dan seterusnya. Atau boleh jadi yang diutuskan adalah malaikat. Karena di setiap hati kita itu ada malaikat yang mengajak kita dan selalu meneriaki kita untuk berbuat ketaatan. Sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an dan hadis Aisyah itu. Jadi Allah mengutuskan malaikat untuk memanggil kita. Bahkan kadang kita boleh kan merasakan pengalaman macam itu. Sudah waktunya bangun, tapi kita tak bangun-bangun. Tahu-tahu dia yang panggil. Hei bangun. Kita terkejut. Tahu-tahu Pak, oh ya sudah waktunya ya. Siapa yang kejut tadi? Terkadang kita merasakan pengalaman yang seperti itu. Memang Allah Ta'ala maha memperhatikan hambanya. Wa ba'asa ma'ahum ilaihi ahdah. Dan Allah mengutuskan bersama mereka, jelas kali ini dohirnya Rasul memang, menuju ke hamba tadi perjanjiannya. Perjanjiannya ibadah sedikit, pahalanya banyak. Summa nazala subhanah. Wah, ada di sini ya. Kemudian Allah yang maha suci, bahkan dia yang turun. Binafsi, turun secara langsung ke langit dunia. Walaupun tak boleh kita bayangkan seperti turunnya makhluk. Wa qala, Allah mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan hadisnya mutawatir. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mau meminta pengampunan padaku, maka aku akan mengampuni untuknya. Ini di bawah muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ad'uka lil wasl. Ini bahasa Ibnu Qayyim pakai bahasa hal, qaulul hal. Aku memanggilmu untuk berhubungan. Fata'ba, namun engkau yang enggan. Aba asurusuli fit talab. Aku juga mengutuskan utusan-utusanku, mengirimkan utusanku untuk mengejar kamu. Wa angzilu ilaika binafsi. Dan aku juga turun kepadamu. Aku yang langsung turun. Alqaka fin naum. Aku menjumpaimu dalam situasi tidur. Iya, rata-rata sepertiga malam terakhir memang apa? Jam tidur. Nah, kita dipanggil.
Maka bagi yang dapat taufik mungkin apa? Boleh minta bantuan temannya atau memanfaatkan teman yang rela adzan pertama. Ini manfaat yang besar. Atau kadang apa? Kita dipanggil oleh apa itu si ayam jantan di luar, kukuruyuk itu. Nah, alhamdulillah kita pun terbangun atau mungkin apa pakai jam atau apalah yang biar kita terbangun dan sebagainya. Ini demi memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Habis itu tidur lagi tak masalah. Sehingga apa? Sehingga tiba waktunya sholat subuh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kali ini sangat menyentuh ya, Masya Allah ya. Ini